Selamat sore ibu guru dan teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Kami dari kelompok 12 yaitu kelompok Kerajaan Bali akan mempresentasikan PPT kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nurhafidayanta Wijaya, nomor absen 28. Perkenalkan nama saya Gusti Komang Pradasani absen 7. Perkenalkan saya Imadi Paris Mahendra Supakan absen 14. Nah, tanpa berlama-lama lagi, lanjut saja ke materi yang akan kita sampaikan. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang kerajaan Bali adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berada di kawasan Berdulu Gianyar. Semula nama kerajaan ini adalah kerajaan Dahulu, yang dimana kerajaan Dahulu ini merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha tertua yang berdiri di Pulau Dewata. Kerajaan Bali berdiri sekitar abad ke-8 hingga 14 Masehi. Dengan pendirinya adalah Sri Kesari Warmadewa dari dinasti Warmadewa. Berdasarkan sumber sejarah, dinasti Warmadewa dari Raja Bali abad ke-8 termasuk sebagai buyut Raja Mula Warman asal Kutai. Untuk itu, hubungan kerajaan Bali dengan kerajaan Kutai cukup dekat. Selanjutnya adalah fase kerajaan Bali. Kerajaan Bali berada di Pulau Bali, tepatnya di bagian selatan dan di sekitar Pejeng, Kabupaten Gianyar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang raja-raja yang memimpin kerajaan Bali terdahulu. Yang pertama adalah Sri Kesari Warmadewa. Sri Kesari Warmadewa ini merupakan raja pertama dari kerajaan Bali dan sekaligus pendiri kerajaan Bali yang memimpin kerajaan Bali pada tahun 882 hingga 914 Masehi. Nah, yang kedua ini adalah Raja Udayana. Raja Udayana ini memimpin pada tahun 989 Masehi hingga 1011 Masehi. Nah, ia diberi gelar Sri Dharmodayana Warmadewa. Lalu ia menikah dengan seorang ratu Jawa yang bernama Mahendra Datta dan dikaruniai oleh 3 orang anak yang bernama Herlaka, Marakata Pangkaja, dan anak bungsu. Tahta dari Raja Udayana ini diteruskan oleh anak yang kedua yang bernama Marakata Pangkaja. Yang ketiga ada Marakata Pangkaja. Raja Marakata Pangkaja ini merupakan raja yang memimpin pada tahun 1011 hingga 1022 Masehi. Nah, Raja Marakata Pangkaja ini juga merupakan anak dari Raja Udayana dan Ratu Mahendra Datta. Raja Marakata Pangkaja ini merupakan anak keduanya dan mempunyai 1 orang kakak dan 1 orang adik. Selanjutnya ada Raja Anak Bungsu. Raja Anak Bungsu ini merupakan adik dari Marakata Pangkaja itu sendiri. Nah, Raja Anak Bungsu ini memimpin pada tahun 1049 hingga 1077 Masehi, yang dimana ia juga merupakan anak dari Raja Udayana dan Ratu Mahendra Datta. Nah, yang kelima adalah Paduka Sri Maharaja Srijaya Sakti. Raja Paduka Sri Maharaja Srijaya Sakti ini merupakan raja yang memimpin pada tahun 1133 hingga 1150 Masehi. Nah, yang terakhir ada Sri Astatura Ratna Bumi Banten. Raja Sri Astatura Ratna Bumi Banten ini merupakan raja terakhir yang memimpin kerajaan Bali, yang dimana memimpin pada tahun 1337 hingga 1343 Masehi. Lanjut, saya akan menjelaskan masa kejayaan dari kerajaan Bali. Masa kejayaan dari kerajaan Bali ini berada di bawah kepemimpinan dari Raja Udayana. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Bali mengalami perkembangan di bidang pertanian. Nah, hal itu membuat kondisi perekonomian kerajaan Bali terus mengalami peningkatan, bukan hanya dari pertanian saja, tetapi bidang politik dan militer kerajaan Bali juga semakin kuat sehingga pertahanannya semakin aman. Nah, selanjutnya ada masa keruntuhan dari kerajaan Bali. Setelah ada masa kejayaan dari kerajaan Bali, terdapat juga masa keruntuhan dari kerajaan Bali. Masa keruntuhan ini dimulai
bermulai pada tahun 1343 Masehi yang dimana disebabkan oleh Gajah Mada. Gajah Mada ini merupakan seorang panglima dari kerajaan Majapahit yang memang memiliki keinginan untuk melakukan seluruh kerajaan di Nusantara, termasuk kerajaan berdahulu ini dan beberapa kerajaan lainnya. Dalam pertempuran ini, kerajaan turut gugur sehingga kerajaan berdahulu mengalami masa keruntuhannya. Lanjut, ada kehidupan sosial budaya dari kerajaan Bali. Yang pertama ada di bidang ekonomi. Di sektor perekonomian, masyarakat kerajaan Bali ini bekerja sebagai petani. Hal ini pun membuat petani itu sebagai penghasil utama masyarakat. Nah, di samping itu ada juga orang yang bekerja sebagai pengrajin perhiasan, undagi maupun pedagang. Nah, yang kedua adalah sosial budaya. Kehidupan sosial budaya pada masa kerajaan Bali mengalami perkembangan yang pesat, yang dimana pada bidang kesenian, misalnya berkembang sistem kesenian rakyat serta terakan. Nah, di samping itu masyarakat Hindu Bali juga menerapkan sistem kasta yang sebagai sistem kemasyarakatannya. Nah, sistem ini membagi masyarakat ke dalam beberapa golongan sosial. Lanjut, ada beberapa peninggalan dari kerajaan Bali. Nah, yang pertama yaitu prasasti Blancong. Prasasti Blancong ini pertama kali ditemukan di Pura Blancong, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali. Nah, isi dari prasasti Blancong ini adalah sejarah tertua di Pulau Bali, termasuk nama Pulau Bali yaitu Waliwinta. Nah, prasasti ini juga menceritakan tentang kemenangan Raja Sri Kesari Warmadewa melawan musuh-musuhnya. Lanjut, yang kedua ada prasasti Anak Ungsu. Nah, prasasti Anak Ungsu ini merupakan peninggalan dari Raja Ungsu itu sendiri yang berjumlah 28 buah. Nah, prasasti Ungsu ini berisi pemerintah resmi dari Raja Anak Ungsu untuk mengatur pemberian tanah dan hak istimewa kepada lembaga keagamaan atau para pendeta. Lanjut, yang terakhir ada prasasti Panglapuan. Nah, prasasti Panglapuan ini ditemukan di Sanur Kauh dan Pasar Selatan. Prasasti Panglapuan ini mencatat keberadaan badan penasihat pusat yang disebut dengan Panglapuan yang terdiri dari pendeta Hindu dan Buddha serta beberapa pejabat tinggi yang memberikan nasihat kepada raja demi menjaga stabilitas dan kesejahteraan pemerintahan kerajaan Bali dulu. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Muhammad. Baik, ada kerajaan kerajaan Bali. Yang pertama itu ada kerajaan Badung, merupakan salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Bali bagian selatan. Ibu kotanya berada di Puri Agung dan Pasar, dan kerajaan ini memainkan peran penting dalam sejarah Bali, terutama pada masa akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Selanjutnya ada kerajaan Bangli. Kerajaan Bangli merupakan salah satu kerajaan tradisional di Bali yang berpusat di wilayah Bangli. Berdiri setelah masa kejatuhan kerajaan-kerajaan pusat Bali dan memiliki sejarah yang panjang sejak abad ke-15. Pusat pemerintahan dan kebudayaan kerajaan Bangli dikenal melalui peninggalan seperti Puri Agung Bangli dan beberapa prasasti gunung. Yang ketiga ada kerajaan Jembrana. Kerajaan Jembrana adalah salah satu kerajaan yang pernah didirikan di wilayah barat Pulau Bali. Kala itu Jembrana membangun hubungan dagang dengan pedagang Muslim yang berasal dari suku Bugis dan suku Makassar, sehingga masyarakat kerajaan Jembrana terdiri dari komunitas Muslim dan Hindu yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang dan petani. Yang keempat ada kerajaan Tabanan. Kerajaan Tabanan merupakan salah satu kerajaan tradisional di Bali yang berakar sejak abad ke-14.
Awalnya wilayah Tabanan dipercayai didirikan kepada tokoh Arya Kencang oleh kekuasaan Majapahit, sehingga pusat kerajaan bermula di desa Kucangan. Seiring waktu, pusat pemerintahan dipindahkan ke Tabanan. Warisan budaya dan peninggalan seperti Puri Agung Tabanan masih terus dilestarikan dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Bali modern. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada Kerajaan Mengui. Kerajaan Mengui adalah salah satu kerajaan yang disegani dan didirikan pada saat abad ke-18 di Pulau Bali. Kerajaan ini didirikan oleh Gusti Agung Mande Agung dengan gelarnya I Gusti Agung Bima Sakti atau keturunan I Gusti Agung Maruti atau raja terakhir dari Kerajaan Gergel. Kerajaan Mengui ini berakhir setelah dikalahkan oleh saudaranya sendiri, yaitu Kerajaan Bandung dan sekutunya pada tahun 1891. Selanjutnya ada Kerajaan Kelungkung. Kerajaan Kelungkung adalah suatu kerajaan yang didirikan pada abad ke-17 di Pulau Bali bagian tenggara. Kerajaan ini juga menguasai pulau-pulau di lepas pantai selatan Bandung, yaitu Nusa Ceningan, Nusa Lembongan, dan Nusa Penida. Para raja yang memerintahkan Kelungkung dianggap sebagai penguasa tertinggi di Pulau Bali, bergelar susunan Bali dan Lombok. Selanjutnya ada Kerajaan Beleleng. Kerajaan Beleleng adalah sebuah kerajaan di Bali bagian utara yang didirikan sekitar pertengahan abad ke-17. Kerajaan ini dibangun oleh Gusti Amlurah Panji Sakti dari Wangse dalam segening dengan cara menyatukan seluruh wilayah di Bali bagian utara yang sebelumnya dikenal dengan nama Den Bukit. Selanjutnya ada Kerajaan Karangasem. Kerajaan Karangasem adalah salah satu kerajaan maritim Hindu yang berdiri pada abad ke-17 di bagian timur Pulau Bali. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Karangasem memiliki wilayah kekuasaan hingga Pulau Lombok. Bahkan pada akhirnya menguasai keseluruhan pulau ini pada tahun 39. Setelah ditaklukkan Belanda pada tahun 1894, kerajaan ini berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Oke, yang terakhir Kerajaan Gianyar. Kerajaan Gianyar adalah salah satu kerajaan yang pernah didirikan di Pulau Bali pada awal abad ke-18 Masehi. Pendiri Kerajaan Gianyar adalah Idewa Manggis Kuningan. Kerajaan ini menjalin persahabatan dengan Kerajaan Bandung dan Kerajaan Tabanan serta bermusuhan dengan Kerajaan Gunggung, Kerajaan Bangli, dan Kerajaan Mengui. Baik, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sebelumnya jika terdapat materi-materi yang belum dapat kita sampaikan dan banyak masih kami mengucapkan kata-kata yang salah. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton.